أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Kenapa disuruh baca surat Kahfi yang menjadi pelindung dari fitnah Dajjal? Apa hubungannya antara surat Kahfi dengan pelindungan dari Dajjal? Nah, ini ternyata kalau kita baca tafsir, baca keterangan-keterangan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, ternyata dalam sekali, Pak. Hubungannya harus dilihat dari keseluruhan surat. Baik, kita lihat. Yang pertama, di dalam surat Kahfi, ini akan menceritakan hubungan kenapa surat Kahfi menjadi pelindung dari Dajjal. Lihat pertama isi kandungan surat Kahfi. Maka dia berbicara tentang 4 kisah utama. Yang pertama dia bicara tentang Ashabul Kahfi. Apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi? Mempertahankan akidah, mempertahankan agama, istiqamah sampai melarikan diri dari raja karena mereka minoritas, cuma 7 orang berada di tengah mayoritas kekafiran, lari menyelamatkan agama. Jadi ini bicara yang pertama tentang akidah, orang-orang yang mempertahankan akidah. Kemudian kisah kedua, kisah pemilik 2 kebun yang menceritakan tentang fitnah kekayaan. Di dalam surah Kahfi itu ada kisah tentang orang yang memiliki kebun, ya, dan nanti ada yang bersedekah, ada yang tidak mau bersedekah. Kemudian Allah hancurkan kebun orang yang tidak mau bersedekah. Allah bakar begitu saja. Ini fitnah apa? Ini tentang kekayaan yang menjadi fitnah. Allah bicara tentang tamsilan orang kaya punya harta tetapi tidak mengeluarkan hartanya. Ini kekayaan yang jadi fitnah. Sedangkan Allah mengatakan wala tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah hartamu dan anak-anakmu menjadi hal yang membuatmu lalai daripada mengingat Allah. Nah, jadi kisah kedua ini tentang kekayaan yang menjadi fitnah. Orang kalau kaya, lalu kaya itu tidak menjadikannya sebagai bahan fitnah, maka kayanya itu bisa membuat dia semakin mudah masuk surga. Walaupun orang kaya masuk surga selalu antri di belakang orang miskin. Orang kaya dipastikan akan selalu antri di belakang orang miskin yang masuk surga. Allah Subhanahu wa taala sudah cukup menguji orang miskin yang saleh untuk hidup dalam keadaan bersabar di dunia. Maka Allah tidak lagi uji di saat menuju surga. Allah utamakan mereka. Kita yang kaya walaupun saleh, tapi kita diberi kenikmatan hidup oleh Allah. Kita saleh, ya, berjamaah, Masya Allah, luar biasa, tepat waktu. Kemudian semua amal saleh kita lakukan. Tapi kita berbeda, kita diberi kenikmatan oleh Allah yang tidak diberi ke orang miskin. Nah, jadi ini fitnah kekayaan inilah yang diceritakan kisah kedua. Nah, kisah ketiga, inti kisah dari surah Al-Kahfi yaitu tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi kalau kita baca surat itu, ya, disebut khidrun, diambil, ada yang mengatakan diambil dari kalimat hijau, akhdar. Hijau bahasa Arab, akhdar. Nah, kenapa disebut khidrun? Dalam tafsir disebutkan, saya baca beberapa tafsir, Ibnu Katsir, Tabari dan Al-Qurtubi, saya dapatkan keterangan para ulama, ada yang mengatakan Nabi Khidir kalau dia duduk di satu tempat, kalau dia duduk di atas rumput yang kuning mengering, setelah dia duduk berubah menjadi hijau. Ada yang mengatakan dia selalu memakai jubah hijau. Wallahu alam, karena ini kan cerita masa lalu yang para ulama pun mencoba untuk mendekatkan ijtihadnya, tapi tidak ada yang tahu sebenarnya. Dan itu hasil dari nama Al-Khidr. Jadi bukan Khaydir,
Karena kita sudah terbiasa baca komik waktu kecil Nabi Khidir. Dalam Al-Quran tafsirannya disebut Khidrun, Nabi Khidir. Pertemuan Nabi Musa dan Khidir menceritakan apa? Tentang fitnah ilmu. Jadi kan sebelum itu backgroundnya Nabi Musa kan merasa orang yang paling berilmu. Jadi di balik kelebihan Nabi Musa ada satu sikap yang akan ditegur oleh Allah. Dia merasa bahawa dia paling berilmu. Kemudian barulah Allah suruh berjalan menuju ke satu tempat, pertemuan di antara dua lautan. Lalu kemudian dia dipertemukan dengan Nabi Khidir, dan ternyata Nabi Musa diberi peringatan oleh Allah. Terlalu banyak Nabi Musa yang tidak tahu apa yang diketahui oleh Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa hanya mengandalkan ilmu zahir. Ketika kapal dilobangi, dia marah. Ini kapal kok dilobangi? Ketika Nabi Khidir dan Musa masuk ke dalam satu kampung, tidak mau diberi makan oleh orang kampung tersebut. Tiba-tiba Khidir membangun satu rumah milik anak yatim. Dibangunnya tembok untuk anak yatim. Nabi Musa protes, tidak perlu bangun itu, karena kita pun tidak dijamu, kita pun diusir dari tempat ini. Beliau selalu berpandangan dengan pandangan zahir. Ternyata ilmu Nabi Khidir diberikan Allah, dia mengetahui apa yang terjadi di balik itu. Ini apa yang mau dibicarakan Allah. Orang berilmu jangan merasa hebat dengan ilmunya. Masih banyak orang lain yang lebih berilmu daripada kita. Wa fawqa kulli zi ilmin alim. Dalam surat Yusuf, di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu, ada yang lebih berilmu. Ini kadang-kadang baru sedikit berilmu, baru bisa bahasa Arab, baru bisa baca kitab, baru bisa ceramah, Masya Allah, sudah merasa sekali bahawa hidup semamanya anak orang lain. Cik long dah menyokan long begah kot. Ketika sedikit dipindahkan kitab, langsung tidak tahu. Jadi semua kita ada ilmu. Ustaz berilmu, tapi sadarilah bahawa ada orang lain yang lebih berilmu daripada dia. Dan bisa jadi jamaahnya yang taat duduk di hadapannya lebih berilmu daripada dia. Cuma kerana jamaahnya berilmu, mereka merendahkan dirinya. Di antara bapa ada yang lebih berilmu, cuma kerana ilmunya lebih tinggi daripada ustaznya, beliau merendahkan dirinya. Duduk, dengar, padahal beliau lebih tahu. Makanya Nabi Musa keceplosan merasa lebih berilmu. Dia langsung diberi peringatan oleh Allah. Jadi ini fitnah tentang ilmu. Jangan sombong hanya karena jebolan pesantren. Karena banyak jebolan pesantren yang kadang-kadang pun jatuh ke dalam maksiat lebih hebat daripada orang yang tidak pernah ke pesantren. Jadi jawab melakukan Allah, itu inti kisah yang ketiga. Nah, kisah keempat intinya tentang Nabi Zulkarnain yang diminta tolong oleh satu kaum untuk membangun tembok Ya'juj Ma'juj. Nabi Zulkarnain ini diberi ilham oleh Allah untuk membuat tembok, mencampurkan antara besi dan tembaga, dipanaskan lalu dibuat tembok. Wallahu alam di mana tembok ini, wallahu alam. Tapi intinya Nabi Zulkarnain ini adalah raja yang adil. Jadi keempat ini bicara masalah apa kisah ini? Bicara tentang fitnah kekuasaan. Allah ingin contohkan, jadilah seperti Nabi Zulkarnain, menjadi raja di mana-mana. Dia adil, memerintah adil, mempertahankan rakyatnya. Sampai satu rakyat, ada yang mengatakan daerah yang ditempatkan Nabi Zulkarnain untuk membentengi Ya'juj Ma'juj, saya baca dalam satu dua buku, ada yang mengatakan di sekitaran sungai, di sekitaran Amerika Latin, di Amazon, Amerika Selatan. Ada yang mengatakan daerah Amazon itulah tempat Nabi Zulkarnain mendirikan benteng untuk menghalang Ya'juj Ma'juj. Intinya, yang rakyat duduk di ujung pedalaman, dia tetap menyempatkan waktu untuk membela rakyat. Jadi bicara tentang raja-raja yang banyak tidak adil. Allah memberi contoh tentang jadilah seperti Zulkarnain. Nah, baik, empat kisah ini. Kemudian apa hubungannya dengan Dajjal sehingga kita disuruh baca dari empat kisah ini, disuruh ulang-ulang tiap malam Jumaat, disuruh tahu. Ternyata para ulama mengatakan Dajjal turun dengan empat fitnah ini.
ketika Dajjal turun, dia membawa dan merusak orang-orang mukmin dengan 4 fitnah ini. Yang pertama tadi fitnah agama. Dia akan palingkan agama dari kita, macam cara, baik dengan kekerasan atau tidak kekerasan. Artinya kita diwajibkan pindah agama. Kalau tidak pindah agama, dia akan menawarkan nerakanya. Sampai kata Rasulullah, kalau datang Dajjal, dalam hadis, inti daripada hadis, kalau datang Dajjal memaksamu untuk pindah ke dalam agamanya, mengikuti dia, maka kalau disuruh pilih neraka, jadi di tangan kanannya neraka, di tangan kirinya surga, yang dia nampakkan. Kalau pilih agamanya, dia masukkan ke surga di tangannya. Kalau pilih tidak memilih agamanya, dia masukkan ke neraka. Apa kata Rasulullah? Pilihlah nerakanya, maka engkau akan merasa sejuk di dalamnya. Jadi sudah tahu Pak, harus lompat ke mana? Lompat ke neraka Dajjal. Dia kata Dajjal nanti, kalau tidak pindah, ku sembelih atau ku masukkan, ku bakar. Kata Rasulullah sudah kasih tahu, pilihlah nerakanya, engkau akan merasa sejuk di dalamnya. Kan teorinya kan enak. Oh begitu, berarti tinggal pilih saja, kan begitu kan? Tapi nanti kenyataannya tidak begitu Pak. Sekarang saja orang jangankan neraka, baru ditawarkan jabatan yang menuju ke neraka, dia terima. Ada orang saleh ditawarkan jabatan yang dia tahu jabatan ini menuju ke neraka Allah, dia terima. Jadi Dajjal bermain dengan fitnah agama, dan ini cocok dengan cara mempertahankan agama oleh Ashabul Kahfi. Kemudian fitnah kedua, yaitu fitnah kekayaan. Jadi ditawarkan kekayaan oleh Dajjal orang-orang untuk bisa ingkar kepada Allah. Dajjal ini Allah izinkan memiliki segala-galanya. Dan yang paling mudah tersesat adalah para perempuan, kata Rasulullah. Nah, jadi perempuan itu nggak bisa lihat harta, karena begitu memang Allah tanamkan. Makanya begitu Dajjal merubah semua, ini dirubah nih, semua yang kering, kan 3 tahun sebelum datangnya Dajjal musim kering, sampai 1 tahun terakhir kering habis-habisan. Begitu Dajjal turun, Dajjal katakan turun hujan, lalu semua bunga tumbuh, semua pepohonan tumbuh. Langsung yang paling syok, paling hebat, terpesong dengan Dajjal, itu para ibu-ibu. Maka harus banyak-banyak buat pengajian ibu-ibu menjelang Dajjal turun. Begitu mereka melihat, ya Allah, ini Rasul, ya Allah, nggak mungkin ini. Bapak Ibu, jangankan Dajjal turun, itu yang menggandakan uang itu siapa kemarin itu? Pangeran apa namanya? Ada yang menggandakan uang itu. Bapak sama seperti saya, nggak ada yang ingat satu orang pun. Allah, sama-sama kita Bapak. Kanjeng Dimas, Masya Allah. Memang kalau pengikutnya tahu jelas dengan Masya Allah, terima kasih banyak. Bapak Ibu, siapa salah satu pengikutnya? Seorang perempuan yang pernah jadi Sekjen MUI, Doktor siapa? Marwah Daud. Masya Allah, itu orang yang dianggap ahli agama, hanya karena melihat lipat gandaan itu berubah. Makanya fitnah nanti adalah kekayaan. Makanya disuruh belajar dulu dari surah Kahfi, belajarlah dari tentang kisah yang disebutkan. Fitnah Dajjal, kemudian fitnah ilmu. Dia akan mampu menyesatkan dengan gaya bicaranya, gaya ilmunya. Allah berikan izin tu dia untuk berdebat. Dia akan tahu cara menyesatkan manusia, metodologinya begini. Dia punya itu. Dan yang terakhir, dia akan membawa fitnah kekuasaan. Di tangannya kuasa. Disitulah kita bertahan, bukan di bawah kepemimpinan seorang yang adil, tapi orang yang sesat. Maka di saat itu Rasulullah mengatakan, gigitlah Al-Quran dan hadis dengan gerahammu. Ketika sudah datang masa itu, gigitlah Al-Quran dan hadis, gigitlah As-Sunnah dengan gerahammu. Disuruh gigit. Kalau disuruh, ini kira-kira gigitnya nyonya. Kalau hanya memegang Pak, taruh di bibir, itu ditarik mudah. Karena kuat sekali tarikannya, maka kita harus menggigit. Maka nanti yang terjadi adalah kita akan ditarik dengan kuat, dipaksa untuk keluar dari agama dengan kekuasaan Dajjal yang mempunyai para pengikut-pengikut yang berkuasa. Disitulah disuruh gigit. Makanya belajarlah Al-Quran, belajarlah Sunnah, lalu gigitlah di saat datangnya fitnah terbesar, yaitu fitnah Dajjal. Inilah hubungan kenapa surat Kahfi yang disuruh baca. 4 fitnah Dajjal akan turun dengan melihat apa yang telah Allah kabarkan di dalam surat Al-Kahfi.
maka sering-seringlah membaca surat Kahfi. Tapi nanti seandainya kita merasa ingin pindah ke surat yang lain, sekali-sekali tidak mengapa. Jadi bukan juga sebuah kewajiban. Nah, ini yang perlu kita fahami. Dengan ini maka kita telah mengakhiri tentang fadilah surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat agar kita semakin bersemangat